belajar 2 soal UTBK, yaitu kita akan fokus pada salah satu pokok bahasan tentang fisiologis dari tumbuhan. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Transportasi apoplas pada tumbuhan adalah transportasi air A. Dari sel ke sel melalui plasmodesmata, B. Yang menembus sitoplasma dan vakuola, C. Di dalam berkas pengangkutan, D. Yang melalui ruang-ruang antar sel, dan E. Di dalam berkas pembuluh kayu. Oke, sebelum kita menjawab soal nomor 1 ini, kita tahu ya adik-adik bahwa tumbuhan adalah organisme yang bersifat autotrof, artinya dia bisa membuat makanannya sendiri. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanannya sendiri tentu saja salah satunya adalah air dan mineral yang berada di dalam tanah. Oke, proses pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan itu sendiri pertama-tama diserap dari dalam tanah menuju sel-sel akar. Kemudian air yang diserap tadi akan diangkut menuju daun. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Di sini ada macam transportasi pada tumbuhan. Yang pertama pengangkutan di dalam berkas pembuluh atau biasa disebut dengan pengangkutan intravaskular. Adik-adik harus tahu ya, pengangkutan intravaskular ini melibatkan pembuluh angkut yang bernama ada silan, ada floem. Oke, pastinya sudah familiar dengan 2 pembuluh angkut ini. Tapi biasanya di soal yang keluar adalah nama lain dari pembuluhnya. Pembuluh silan ini biasa disebut dengan pembuluh kayu. Sedangkan floem biasa disebut dengan pembuluh tapis. Oke, kita sudah tahu kalau silan berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan floem F berarti dia berfungsi untuk mengangkut hasil dari fotosintesis. Kemudian pengangkutan yang kedua adalah pengangkutan di luar berkas pembuluh angkut. Jadi dia tidak melalui silan dan floem, yaitu biasa disebut dengan pengangkutan ekstravaskuler. Itu ada 2 ya dek. 2 ini disebut dengan pengangkutan apoplas dan pengangkutan simplas. Oke. Pengangkutan apoplas sendiri dia adalah pengangkutan air dan zat terlarut yang melalui bagian mati dari tumbuhan. Bagian yang mati. Oke, biasa dia melalui dinding sel ataupun ruang-ruang antar selnya. Oke, sedangkan simplas dia berarti melalui bagian yang hidup dari tumbuhan, yaitu melalui sitoplasma. Oke, di sini kakak sudah menggambarkan. Di sini contohnya adalah jaringan tumbuhan ya. Pertama-tama di sini berarti kan di sini ada tanah. Oke, berarti di sini adalah akar dan rambut-rambut akar. Kemudian bagian paling terluar disebut dengan jaringan epidermis. Bawahnya epidermis ada korteks. Kemudian ada endodermis. Perisikel dan ada silen. Oke, bawahnya silen berarti ada floem dan seterusnya. Kemudian di sini kalau pengangkutan simplas tadi kan melalui bagian dari hidup atau disebut dengan sitoplasma.
bisa menembus. Sedangkan apoplas melalui bagian yang mati atau ruang-ruang antar sel. Di sini ada plasmodesmata ya adik-adik. Jadi di sini kalau pengangkutan apoplas melalui ruang-ruang antar selnya. Oke, disebut dengan pengangkutan apoplas. Oke, jadi kita bisa jawab nomor 1. Transportasi apoplas pada tumbuhan adalah transportasi air. Jawabannya yang D, yaitu melalui ruang-ruang antar sel. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Transpirasi dan mutasi pada tumbuhan mempunyai kesamaan dalam A. Struktur yang dilewati, B. Cara pengeluaran zat, C. Faktor yang mempengaruhi, D. Energi yang dibutuhkan, dan E. Organ yang digunakan. Adik-adik, sebelum kita menjawab soal nomor 2, kita harus tahu dulu apa itu transpirasi dan mutasi. Peristiwa transpirasi dan mutasi ini sendiri adalah sama-sama peristiwa pengeluaran air dari tubuh tumbuhan. Pengeluaran air dari tumbuhan. Loh Kak, kenapa kok tumbuhan itu harus mengeluarkan air yang ada di dalam tubuhnya? Jadi adik-adik, kita tahu bahwa akar selalu menyerap air yang ada di dalam tanah, sehingga tumbuh-tumbuhan itu sendiri mempunyai mekanisme yaitu efisiensi. Jadi dia menggunakan air yang diserap adalah secukupnya. Jadi di sini harus ada proses transpirasi dan mutasi. Perbedaannya sendiri adalah transpirasi adalah pengeluaran air atau pelepasan air yang berupa uap air. Sedangkan mutasi adalah pelepasan air atau pengeluaran air yang berupa tetes-tetes air. Oke, perbedaannya juga terletak pada air yang dikeluarkan. Kalau transpirasi ini yang dikeluarkan masih ada senyawa kimianya atau zat terlarutnya. Sedangkan yang tetes air ini berupa air yang sudah murni. Kemudian uap air sendiri ini dikeluarkan melalui organ bernama stomata. Sedangkan tetes air dikeluarkan melalui organ bernama hidatoda. Oke. Dan stomata dan hidatoda ini sama-sama terletak di organ daun. Jadi kita bisa menjawab soal nomor 2 bahwa kesamaannya adalah pada organ yang digunakan, yaitu organ daun. Oke, sebelum itu adik-adik harus juga bisa membedakan ya antara gutasi dan embun. Kalau gutasi ini adalah tadi kan dikeluarkan melalui hidatoda, dia berada di ujungnya daun, jadi air akan dikeluarkan melalui ujung daun. Sedangkan embun itu sendiri adalah air yang dikeluarkan melalui seluruh permukaan